Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah berikan kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir kembali belajar bersama untuk pembelajaran tahsinul Quran atau perbaikan bacaan Al-Quran. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mengawali mari kita buka bersama dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk pembelajaran atau pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan latihan 9 ragam mad, macam-macam mad, bacaan panjang. Di halaman 34 kemarin itu adalah mad asli ya, atau mad tabi'i. Mad tabi'i alif, mad tabi'i waw, mad tabi'i ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu masuk ke halaman 35 yang paling atas. Halaman 35 yang paling atas, stripnya itu dari izaja sampai baris kelima, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'an itu mad wajib muttasil. Kemudian ada lagi ditandai strip atau baris ke-6, tuh 2 3 4 5 6 kuliah ya. Mulai dari kuliah itu adalah mad jaiz munfasil. Sampai kemana? Sampai ke halaman 36 yang di sampingnya. Sampai wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Nah, itu sampai situ ya. Sampai situ kalau salah terakhir ya. Nah, jadi ada 3, mad tabi'i atau mad asli, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Ada 3. Jadi harus kita ulangi biar kita tidak lupa. Adapun ketika mad asli itu apabila huruf alif, waw atau ya, alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah atau baris bawah, waw sukun atau waw tak berharokat, sebelumnya harokat dhammah atau depan. Jadi itu yang pertama. Ya, ada 3 kemarin sudah. Jadi yang pertama mad asli, ya sukun atau ya tak berharokat, sebelumnya kasrah. Atau misalkan kunu. Nah,
waw dhamma, waw sukun sebelumnya baris dhamma. Itu mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'i alif, mad tabi'i ya, mad tabi'i waw. Nah, itu yang kemarin satu. Yang kedua, mad wajib muttasil. Yang kedua, mad wajib muttasil. Oke. Ini tabi'i ya. Kalau yang kedua, mad wajib muttasil. Apa mad wajib muttasil kemarin? Mad wajib muttasil adalah ketika mad tabi'i yang pertama ini atau mad asli di depannya atau bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Contohnya di contoh pertama itu ada idza jaa. Kasih contoh. Nah, ja ini mad tabi'i alif atau mad asli yang pertama ini. Ini. Maka dia bertemu dengan hamzah. Maka dinamakan mad tabi'i, mad wajib muttasil. Berapa harokat? Harokatnya adalah 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Ada yang 6 ya. Intinya panjang. Jaa. Contoh lain misalkan yatasaalun. Amma yatasa. Yatasa. Sa. Nah, ini alif sebelumnya fathah. Sa. Itu mad tabi'i alif. Tapi ada hamzah setelahnya. Yatasaalun. Yatasa'a. Ditambah hamzah setelahnya. Alun. 4 sampai 5 harokat. Itu yang kemarin ya. Kemudian yang ketiga terakhir mad jaiz munfasil. Apa mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil hampir sama dengan mad wajib. Jadi mad tabi'i bertemu hamzah sama. Mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata atau 2 kalimat. Apa contohnya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, coba misalkan la. Ini huruf la. Kemudian ditambah alif. Nah, jadilah la. Lam alif jadinya ya. La itu mad tabi'i, la itu 2 harokat. La bertemu dengan hamzah. A'budu. La a'budu. Dipanjangkan boleh 2, boleh 4 atau 5. Boleh 2, boleh 4 atau 5. Konsisten dari awal. Kalau awalnya 2. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum. 2 semua. Kalau 4 semua. Mad jaiz munfasil. Kami ulangi, apa mad wajib? Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau mad jaiz, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. 2 kata itu ditandai dengan hamzahnya berdampingan dengan alif. Sedangkan kalau mad wajib hamzahnya sendirian tanpa ada alif seperti ini, alif tegak. Nah,
Tapi kalau kita misalkan tahu artinya, satu kata, ja'a itu artinya pergi. Satu kata. Yatasa'alun, bertanya. Satu kata. Tapi kalau mad jaiz itu dua kata. La, tidak, a'budu, menyembah. Aku tidak menyembah. La, satu kata. A'budu, kata lain. Tapi kalau ja'a, itu satu kata. Yatasa'alun, itu satu kata. Tapi kalau kita sulit, misalkan untuk tahu bahasa Arab artinya, cukup melihat hamzanya itu sendirian. Tapi kalau mad jaiz itu hamzanya di bawahnya ada alif tegak. Ada alif tegak. Maka itu dinamakan mad jaiz munfasil. Yang ini harus 4 sampai 5 harokat dibacanya. Kalau yang ini boleh 2, boleh 4, boleh 5. Jadi kalau kita dengar syekh yang di Murattal, itu kita dengar ada mad jaiznya yang duo terus. Ya. Ada yang kita dengar duo terus, dia bacanya konsisten duo. Ya ayyuhalladzi. Kalau kita kan ya biasanya panjang ya-nya. Itu yang kita pelajari sebelumnya. Ada pertanyaan untuk yang kemarin kita pelajari? Oh, Pak sekalian. Cukup? Tidak ada pertanyaan ya? Kita lanjut kalau misalkan tidak ada pertanyaan untuk materi pada hari ini. Baik. Untuk hari ini itu di halaman 36. Halaman 36. Halaman 36 itu pada baris kedua. Baris kedua agak masuk sedikit yahsabu. Ya. Kalau wa'izan qalabu yang baris pertama itu masih mad jaiz. Wa idzan qalabu ila qalabu itu mad tabi'i waw bertemu dengan hamzah. Ada ya? Wa idzan qalabu yang tengah di baris pertama. Ila mad jaiz juga. Ahlihimun qalabu fakihin. Itu mad jaiz. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mad silah namanya. Mad silah. Jadi mad silah itu ada 2. Yang pertama itu mad silah tawilah, ada mad silah qasirah. Apa itu mad silah tawilah? Mad silah tawilah itu apabila ha domir bertemu dengan hamzah. Kalau mad silah qasirah ketika ha domir bertemu selain dengan hamzah. Ini kami hapus. Nomor 4 berarti Pak ya. Ini 1, 2, 3. Ingat. Masuk ke materi keempat. Mad silah. Adapun mad silah ini terbagi jadi 2. Pertama mad silah tawilah. Mad silah qasirah. Tawilah itu panjang. Apabila ha domir, kalau ini apabila ha domir bertemu hamzah. Ini apabila
bertemu selain hamzah. Sudah ratakan. Nah, ya. Kita lihat Apa hak domir itu? Hak domir itu yang kita lihat seperti ini. Haknya. Nah, atau hak yang seperti ini. Nah, sering kita lihat hak domir seperti itu. Hak domir. Kalau kita lihat di contoh, yahsabu annama lahu. Yahsabu annama lahu. Akhlada. Nah, mana hak domirnya? Sini hak domirnya. Hak domirnya di sini. Hak yang seperti ini. Yahsabu annama lahu akhlada. Tawilah. Apa tawilah tadi? Apabila hak domir bertemu hamzah. Setelah hak domir itu hamzah, maka dia dibaca 2 atau 4 atau juga 6 untuk matsilah tawilah. Matsilah tawilah. Cara bacanya yahsabu annama lahu akhlada. Boleh 2, 4 atau 6. Tapi kalau misalkan kita untuk membedakan, misalkan yang ketemu hamzahnya kita buat lebih panjang, yang ketemu selain hamzah itu kita buat lebih pendek. Ada contoh situ. Artinya contoh maksilah tawilah semua sini. Coba misalkan lahu ma fi. Nah, mana hak domirnya? Hak domirnya ini ya. Bertemu huruf apa setelah hak domir, Bapak sekalian? Huruf mim, huruf ma, mim ya. Tadi bertemu selain hamzah itu dinamakan matsilah qasirah. Nah, artinya ini matsilah qasirah. Bertemu selain hamzah, bertemu ba, bertemu ta, sa, huruf ja dan seterusnya sampai huruf iya. Tapi kalau bertemu dengan hamzah, dengan alif hamzah, itu namanya matsilah tawilah. Dibacanya 2, 4, 6. Tapi kalau matsilah qasirah, yang ini qasirah, itu 2 harokat. Tak boleh dia 4, tak boleh 4, tak boleh 6. Tapi 2 harokat saja. Tapi kalau untuk tawilah, itu boleh 2 atau 4 sampai 6 harokat. Coba kita baca contohnya di baris kedua. Yahsabu annama. Dapat ya? Yahsabu annama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahsabu annama lahu akhlada. Kita pakai yang 4 ya. 1, 2, 3. Yahsabu annama lahu akhlada. Lahu akhlada. Apa tadi? Mad jais, mad sila
Tawila atau qasirah? Tawilah, karena bertemu dengan hamzah atau alif. Selanjutnya, ayahsabu allam yarahu ahad. 1, 2, 3. Ayahsabu allam yarahu ahad. Yarahu. Nah, tadi hak dhamir itu bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Biasanya kalau beda-beda ya, ada ketemu ya, pokoknya hak dhamirnya ada seperti ini, ada yang seperti ini, dia beda. Jadi jangan kita beranggapan hak dhamir hanya hak yang seperti ini saja. Tapi hak juga seperti ini. Tapi kalau hak yang ini bukan hak dhamir kalau yang seperti ini. Nah, ini bukan hak dhamir ya. Ini bukan. Sama-sama hak tapi bukan hak dhamir. Hak dhamir itu seperti kepemilikan. Misalkan kitabun, kitabuhu, kitabnya, nyanya itu, kitab miliknya atau punyanya, maksud hak dhamir. Tapi kita tidak usah terlalu ini, cukup dilihat kadang seperti ini, kadang seperti ini. Kalau mereka bertemu dengan hamzah, maka itu tawilah. Selain hamzah itu qasirah. Kita lanjut lagi, wa ma yughni ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. 1, 2, 3. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. 1, 2, 3. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. 1, 2, 3. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Nah, itulah contoh mad silah. Jadi ingat, ada mad silah. Mad tabi'i yang pertama, yang kedua mad wajib muttasil, yang ketiga mad jaiz munfasil, yang keempat mad silah. Mad silah itu ada dua, yang pertama tawila, yang kedua qasirah. Tawila boleh 2, 4 atau 6. Qasirah itu cukup 2 harokat. Ada contoh yang kemarin kita belajar di halaman 33. Halaman 33 yang nomor 6. Halaman 33 nomor 6. Wa nada Nuhun ibnahu. Nah, itu. Nuhun ibnahu. Nahunya itu masuk mad silah tawilah apa qasirah? Qasirah, karena dia bertemu selain hamzah. Huruf apa di situ? Huruf waw ya, huruf waw. Jadi dia 2 harokat. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Ada lagi tak contohnya? Pokoknya selain hamzah itu dibaca 2 harokat mad silah qasirah. Nah. Boleh Bapak sekalian kalau mau ambil Al-Quran dicari untuk mad silah qasirahnya. 3.
Halaman 30, 35. Wa maluhu. Baris keempat ya? Oh, dari bawah. Anhu maluhu. Ah, iya benar itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab anhu maluhu. Yang mana? Ya, wa amma iza mabtalahu. Mabtalahu faqadara. Ini bedanya. Beda. Kalau ya karena huruf sebelumnya itu harokat mati. Jadi mabtala. Coba kami ini kan lagi ya. Kami hapus contohnya. Selain ini, memang seperti mabtalahu itu pengecualian. Mabtalahu. Atau seperti ini. Fihi apa misalnya ya? Kalau mabtalah itu mabtalahu. Ini ya. Mabtalahu. Faqadara ya. Qadar. Dia memang hak domir ya, Bapak sekalian. Dan bertemunya dengan huruf fa. Kalau kita lihat di sini sebenarnya seperti matsilah qasira. Matsilah qasira. Tapi mabtala di la ini kan panjang. Artinya kalau kita buat seperti ini, la. Lam alif ya. Ada huruf tak berharokat, mati. Maka dia tidak dianggap matsilah qasirah. Mabtalahu. Dia semestinya huruf vokal, lahu misalkan lahu. Nah, huruf vokal yang kemarin lahu akhladah. Atau yang tadi anhuma luhu. Luhu, kalau luhu ya. Jadi harokatnya itu harokat hidup. Vokal A, I, U. Baris atas, baris bawah, baris depan. Yang pengecualian. Jadi khusus ini dia pengecualian. Kalau huruf mati itu tidak. Contoh fihi. Fihi ini itu kan mati huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ya. Maka dia tidak dibaca panjang biasanya. Hanya pengecualian yang kemarin kita belajar di bacaan gharib atau enggak salah. Fihi muhana dibaca panjang. Ada itu kemarin. Intinya kalau kita bingung, biasanya kalau di Al-Quran cetakan yang kita Indonesia, itu dia terbalik seperti ini. Ya, tapi bukan di ayat ini bukan. Maksudnya di lahu akhladah tadi. Cirinya. Misalkan lahu, itu biasanya kebalik seperti ini. Ya. Atau kalau di Al-Quran Utsmani, cetakan Mekah Madinah, lahu itu ada waw kecil. Nah, lahu kecil. Berarti ini jelas matsilah ini berarti matsilah. Lahu akhladah. Ditandai dengan ada kecil maksilah. Tapi kalau Al-Quran cetakan ini biasanya dia ada harokat dhamma kebalik seperti angkon 6 itu. Itulah mat silah tawilah. Apabila hak dhamir bertemu selain hamzah
Dan huruf sebelum hak domir itu berharokat hidup, bukan berharokat mati. Fathah, kasroh atau dhammah. Untuk lebih mudahnya kita lihat tandanya seperti ada waw kecil, kemudian di ini ada harokat dhammah terbalik. Dhammah terbalik. Nah, itu Bapak sekalian materi tentang mad silah, ya. Mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Kalau kita lihat ada lagi enggak contoh-contoh mad silah qasirah ini? Ini di buku ini dibuatnya contoh mad silah tawilah semua ya. Tidak dibuat contoh mad silah qasirah. Yang mana, Pak? Yang bawah ada contohnya? Rizqahu ya. Faqadara alaihi rizqahu. Nah, itu rizqahu juga termasuk. Rizqahu fayakulu. Itu ditandai dengan ada waw kecil ya. Halaman 35 itu. Itu maksilah qasirah. Qasir itu artinya pendek, tawilah panjang ya. Qasirah. Rizqahu. 2 harakat saja. Alaihi rizqahu. Nah, sebelum hu itu huruf qafnya harokat fathah. Jadi bukan harokat mati ya, harokat mati tadi. Maka dia mad silah qasirah. Ada pertanyaan Bapak sekalian di mad silah ini? Ya, dia biasanya hurufnya H ini kalau tidak dia harokat dhamma, dia harokat kasroh. Harokat dhamma atau harokat kasroh. Tapi kalau harokat atas laha, nah itu otomatis dia jadi hak seperti ini atau hak seperti ini. Nah, dia bukan termasuk mad silah. Dia balik ke tanda mad tabi'i. Mad tabi'i. Tapi biasanya seperti ini ya. Apa? Yang laha mad tabi'i. Nah, mad asli atau mad tabi'i? Mad tabi'i alif, mad asli. Jadi dia bisa seperti ini, Pak. Atau harokat bawah, kasroh. Kalau contoh kasroh itu apa ya? Oke, kalau untuk di contohnya di sini kita lihat biasanya contohnya di dhammah ya, baris dhammah. Azabahu ahad. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dhammah ya, harokat dhammah. Nah, nanti di pelajaran setelahnya itu baris ke-5 itu masuk contoh bacaan mad badal. Mad badal ya nanti. Berarti nomor 5 ya mad badal. Mad badal ya nanti kita masuk. Mad badal itu adalah hamzah bertemu dengan huruf mad. Wal akhiratu. Wal akhiratu. Yang mana? Halaman idza ja nasrullahi wal fath. Itu bukan termasuk karena itu kalimat Allah. Jadi Allah itu nama, bukan seperti kepemilikan tadi ya. Hak domirnya. Hak domirnya bukan hak itu. Makanya biasanya ditandai dengan huruf waw kecil tadi. Ya, huruf waw kecil. Itu bukan termasuk.
Jadi kalau untuk hak dhamir mad sila itu dia harokat dhammah biasanya. Itu kalimat Allah. Kalau kalimat Allah bukan termasuk, walaupun dia hu juga, misalkan nah baris kedua illa masya Allahu terus ketemu huruf hamzah atau ketemu selain huruf hamzah, dia juga bukan termasuk mad silah. 38. Nah, itu, Pak. Itu contohnya yang baris kasroh kata kami tadi. Linukhrija bihi. Nah, itu. Yang kasrohnya tadi. Ya, betul. Linukhrija bihi yang paling atas. Benar. Ini kadang nih kita nih ketemu mad sila tuh banyaklah dhammanya memang. Yang kasroh ini jarang. Linukhrija bihi. Nah, tandonya itu dia nih kalau baris dhamma itu kan hu. Jadi otomatis kan huruf waw tandonya. Di sini diberi tanda di Al-Qur'an. Tapi kalau misalkan harokat kasroh itu seperti itu tadi bihi ya. Kalau di Al-Qur'an cetakan ini Indonesia biasanya tanda seperti ini. Nah, ditandai seperti ini. Ada alif kecil. Tapi kalau cetakan yang ini dia ada ya. Nah, ini ya dia nih. Ya. Jadi huruf ya itu bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah biasanya gitu. Huruf ya. Ya, mirip seperti mad asli. Tapi dia ada sebelumnya huruf huruf ha dhamir tadi. Ha dhamir. Bihi habbau wa nabata. Dua harokat juga ini. Karena dia bertemu dengan selain hamzah, ya. Bihi habbau wa nabata. Mad sila qasirah. Jadi jangan kita walaupun sama-sama dua harokat, kita beranggapan ini mad tabi'i gitu kan. Padahal dia bukan mirip mad tabi'i. Bahkan karena sebelumnya ada ha dhamir. Agak bingung lagi di mad badal loh Pak sekalian. Di mad badal ini kita beranggapan kadang ya kami juga lupa kadang ya. Seperti mad badal yang halaman 36 1 2 3 4 baris kelima wal akhiratu khairu wa abqa. Wal a itu kita kan biasanya nyebutnya mad apa tuh? Mad tabi'i biasanya kita nyebutnya. Tapi kalau secara kaidah ternyata Pak sekalian hamzah bertemu huruf mad. Maka wal akhiratu itu termasuk mad badal. Wal akhiratu khairu wa abqa. A-nya itu wal akhiratu. Hamzah bertemu alif. Dua harokat. Mad badal dua harokat. Atau tusqa min ainin aniyatin. Tusqa min ainin aniyatin. Baris kelima Pak. Yang tengah tusqa min ainin aniyatin. Aniyatin itu kan biasanya kita kalau nyebutnya mad tabi'i alif itu ya. Ternyata kalau di kaidah ilmu tajwid ketika hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu mad alif atau waw mati atau ya sukun, itu mad badal. Mad badal, walaupun cara membacanya sama-sama dua harokat, tapi itu termasuk mad badal. Wa atharol, itu juga mad badal. Hayatad dunya illal ladzina amanu itu juga mad badal. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Fal yawmal ladzina amanu
amanu itu 2 harokat juga termasuk mad badal. Jadi mad badal tadi hamzah, apabila hamzah bertemu dengan huruf mad. Huruf mad itu kan 3, alif, waw dengan ya. Jadi contoh misalkan seperti ini. Ini benar kata Bapak tadi, mirip dengan seperti mad tabi'i. Ternyata bukan dari mad tabi'i. Termasuk mad silah tadi kan kita beranggapan itu mad silah. Mad tabi'i, ternyata mad silah. Contoh misalkan tadi asara ya, wa asara. Ini namanya mad badal. Badal. Atau tadi amanu ya. Idal lazina amanu. Hamzah bertemu dengan huruf ini. Ini contoh huruf alifnya. Contoh misalkan kalau di huruf kasronya, imana. Nah, hamzah ini ya. Hamzah daru alif bertemu dengan ya. Imana. Ketemu wawnya utu. Ya, kalau kita biasanya matabi'i waw tuh lah ini. Matabi'i waw tuh lah, karena matabi'i waw kan cirinya sama, waw sukun sebelumnya dhamma. Tapi dhammanya ini huruf hamzah. Hamzah bertemu dengan waw. Hamzah bertemu dengan ya mati. Hamzah bertemu dengan waw mati. Hamzah bertemu dengan alif mati atau alif tak berharokat. Yo, harokatnya sama tapi beda huruf. Apa yang membedakan? Yang membedakan khusus mad badal ini dia hamzah. Tapi kalau mad tabi'i itu selain hamzah. Misalkan qala, fihi. Banyak selain itu ya. Nah, maka itu mad badal. Kadang juga kita bingung. Oh, ini mad badal ternyata. Ya. Pengecualian. Kita beranggapan ini mad tabi'i. Kadang kami juga lupa kadang. Oh iya hamzah. Hamzah bertemu dengan mad. Ini mad badal ternyata. Di itu nanti perkenalan di mad badalnya. Jadi coba kita baca untuk mad badal ini sama cara bacanya seperti mad tabi'i, dua harokat, 1 ayunan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kita baca Pak sekalian ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wahid, isnani, thalatha. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tusqa min 'ainin aniyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Wa atharal hayatad dunya. Wa atharal hayatad dunya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 1, 2, 3. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah, seperti di contoh illallazi. Nah, itu zi mad tabi'i.
ya. Sebelum huruf ya matinya itu berharokat kasroh, bukan hamzah tapi huruf zal. Maka dia mad tabi'iyah. Amanu, amanu, kebetulan huruf sebelum matnya itu a-nya itu hamzah, jadi dia masuk ke mad badal. Wa amilus so itu bukan hamzah so-nya, maka dia mad tabi'i. Alif. Lihati, hati. Jadi hak kecilnya itu huruf mad, sebelumnya bukan hamzah tapi ha, maka dia juga mad tabi'i alif. Watawa, watawa, itu juga mad tabi'i alif atau mad asli, karena bukan hamzah. Ya, saubil haqqi watawa saubis sabr. Terakhir, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. 1, 2, 3. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Itulah sedikit kita masuk ke contoh mad badal. Bisa kita cari contoh-contoh lain pada hukum mad silah. Ada 2 jadi hari ini. Mad silah tawila qasira, kemudian mad badal. Mad badal hamzah bertemu huruf mad. Alif, ya, waw, tak berharokat atau baris sukun. Baik, Bapak sekalian, mungkin itu untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Nambah 2, kemarin kita ada 3 matnya, nah ini nambah jadi 5 ya. Diingat, dibaca-baca, kalau ada yang bingung lagi boleh ditanyakan ya di kesempatan berikutnya. Karena sudah isya, mari kita tutup dan akhiri dengan lafal hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.